Ada virus hepatitis B. Virus ini menginfeksi hati dan menyebabkan reaksi peradangan pada organ hati yang berlangsung singkat maupun menetap untuk waktu yang lama. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita hepatitis B, termasuk darah, urin, air mani, dan cairan vagina. Yang kedua ada adenovirus, adalah sekelompok virus yang diketahui dapat memicu terjadinya infeksi di saluran pernapasan, mata, paru-paru, dan sistem pencernaan. Virus ini diketahui lebih sering menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan seperti pneumonia dan radang tenggorokan. Infeksi yang disebabkan oleh adenovirus dapat bersifat ringan hingga berat. Yang ketiga adalah retrovirus, yaitu kelompok virus yang memiliki materi genetik berupa RNA dan menggunakan enzim reverse transcriptase untuk mengubah RNA menjadi DNA setelah menginfeksi sel inang. DNA virus ini kemudian menyatu dengan DNA sel inang dan memungkinkan virus berkembang biak di dalam tubuh. Penyebabnya adalah kontak dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, misalnya melalui jarum suntik atau hubungan seksual tanpa pelindung. Yang keempat, kutu, adalah serangga parasit kecil yang hidup dengan menghisap darah dari inangnya, termasuk manusia dan hewan. Kutu dapat menyebabkan gatal, iritasi kulit, dan dalam beberapa kasus menularkan penyakit. Yang kelima yaitu Chlamydia trachomatis, adalah bakteri yang menyebabkan infeksi seksual menular. Chlamydia serta beberapa penyakit lain pada mata dan sistem reproduksi. Infeksi ini sering tidak menunjukkan gejala, tetapi jika tidak diobati, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infertilitas pada wanita dan peradangan saluran kemih pada pria. Yang keenam ada Klebsiella pneumonia, adalah bakteri yang dapat menyebabkan berbagai infeksi serius, terutama pneumonia, infeksi saluran kemih, dan infeksi darah atau sepsis. Bakteri ini umumnya hidup di saluran pencernaan manusia tanpa masalah, tetapi bisa menjadi patogen berbahaya jika masuk ke paru-paru, darah, atau organ lain, terutama pada organ dengan sistem kekebalan lemah. 7. Demodex atau tungau mikroskopis, adalah bakteri yang hidup di kulit manusia dan hewan, terutama di folikel, rambut, dan kelenjar sebaceous. Karena ukurannya yang sangat kecil, mereka hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Meski umumnya tidak berbahaya, jika populasinya berlebihan, Demodex bisa menyebabkan masalah kulit seperti iritasi, rosacea, atau blefaritis, yaitu peradangan kelopak mata. Yang ke-8 ada Burkholderia cepacia, adalah kelompok bakteri yang dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada orang dengan sistem imun lemah atau penyakit paru kronis seperti cystic fibrosis. Bakteri ini dikenal karena resistensinya terhadap banyak antibiotik dan kemampuannya bertahan di lingkungan rumah sakit. Penularannya melalui kontak dengan udara atau lingkungan yang terkontaminasi, misalnya larutan antiseptik atau peralatan medis. Yang terakhir yaitu Neisseria gonorrhoeae, adalah bakteri penyebab penyakit gonore, salah satu infeksi menular seksual yang paling umum. Bakteri ini dapat menginfeksi saluran reproduksi, rektum, tenggorokan, serta mata, dan dapat menyebar ke seluruh tubuh jika tidak diobati dengan tepat. Penularannya melalui kontak seksual tanpa pelindung dengan seseorang yang terinfeksi.
dan dari ibu ke bayi saat persalinan yang dapat menyebabkan infeksi pada mata bayi baru lahir.